Kalau di otak kita dibilang capek terus, maka tubuh fisik kita akan mengikuti lemah. Segala sesuatu di alam ini terjadi berawal dari pikiran. Woi, dah pintar semua. Tepuk tangan dong yang pintar-pintar. Dan ini adalah proses pertumbuhan jiwa. Baru kita bisa latihan. Latihannya apalagi? Tulus. Ya, tulus ikhlas menjalani. Capek, oh ya. Kenapa saya harus capek? Capek menjalani. Ya, tapi kan saya dapat manfaatnya banyak. Karma ibu-ibu cepat selesai. Ketika bunda-bundanya berkesadaran baik, anak-anak didiknya berkesadaran baik, lingkungannya berkesadaran baik, maka bumi ini akan bertumbuh. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama pemaparan materi oleh Bunda Arsaningsih. Dengan hormat disilakan. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak. Ya, selamat pagi semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih saya aturkan kepada Ibu Wali dan seluruh jajaran dan Bunda PAUD semua yang ada di sini, Bunda Literasi, ya ibu-ibu semuanya. Dan saya sangat bersyukur hari ini dapat berbagi, ya gimana pun proses kita sebagai seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting. Dan tadi sudah dapat bisik-bisik, wah ternyata tugas bunda-bunda di sini banyak sekali, ya. Jadi mulai dari apa saja, Bunda Literasi, kemudian Bunda PAUD, habis itu, oh waduh, PKK terus, TPK, apa lagi? Habis itu ibu rumah tangga, ibu karir, apa lagi? Jadi istri. Itu tugas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan saya bangga ya dengan ibu-ibu yang ada di sini. Dari sekian banyak jabatan ya istilahnya harus kita lakukan, dan masih mempunyai waktu untuk menyiapkan diri hari ini. Saya ingin berbagi, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menambah semangat ya, semangat kita untuk dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia. Kenapa saya bilang untuk menjalani hidup yang lebih bahagia? Karena tugasnya banyak. Nah, stres enggak? Enggak, bener? Oh, bener? Bener gak ada stres saya tanya. Ya, lesu aja, letih, lemah, lesu.
Ya capek, apalagi, wah sudahlah, terpaksa. Ada yang terpaksa di sini? Enggak. Ah masa, sedikit-sedikit. Karena sedikit itu berarti masih ada ya. Ya nggak apa-apa curcol sedikit kan gitu ya. Karena kita akhirnya tahu tugas kita itu memang berat. Ya. Belum lagi ya jadi istri, ya belum lagi upacara ya Bu. Harus ada, kadang-kadang kita pikir kalau bisa dibelah-belah deh tubuh kita, sekarang di sana, sekarang di situ, ya dibagi-bagi dah. Tapi apa daya, tubuh saya satu, tangan saya cuma dua, kakinya cuma dua. Jadi mau nggak mau, semua harus kita terima, jalani. Jalani dengan apa? Tulus ikhlas. Wah pinter ye. Tapi apa benar tulus ikhlas? Benar tulus ikhlas? Sedikit-sedikit ada yang enggak. Ya, jadi proses kita menjalani hidup paling penting adalah tulus ikhlas. Apalagi berhubungan dengan pekerjaan, bekerja, kan? Karena seringkali kita bekerja itu pasti ada timbal balik ya. Saya mau kerja ini kalau saya dapat itu, benar nggak? Kalau saya nggak dapat itu, saya nggak, ya sudahlah sebisanya aja gitu. Tidak melakukan dengan sempurna. Karena ada sesuatu yang ini harus dikerjakan. Bukan sesuatu yang oh ya saya akan melakukan dengan tulus ikhlas. Ini berbeda kasusnya. Karena ini adalah mendampingi para suami. Ya, ini wajib hukumnya loh. Kalau enggak nanti kriterianya begini. Kalau enggak nanti resikonya begini. Mau enggak mau kita mau melakukan, tetapi grundel di dalam. Siapa yang masih grundel di dalam? Iya, jujur aja memang kita capek. Ngurus anak aja udah capek ya Bapak Ibu. Ngurus suami aja lebih capek lagi. Ya, karena banyak permintaan dibanding anak. Kan? Ya, baru itu belum lingkungan keluarga besar. Pakai inilah harus begini. Sekarang diperluas skupnya lingkungan di Banjar. Lagi lebih luas lagi kelurahan, tempat kerja. Lebih luas lagi kecamatan. Lebih luas lagi seperti Ibu. Wah, kota dan pasar. Ya, tentu perlu perjuangan dan upaya. Ya, itu sesuatu yang saya hargai karena saya juga pernah merasakan di sisi itu. Tapi sekarang ternyata saya juga menyadari ternyata tugas saya lebih besar lagi, tidak hanya untuk kota Denpasar, tidak hanya untuk Bali saja, tetapi seluruh dunia. Jadi saya pun berlatih sampai saat ini untuk menjalani dengan ikhlas. Karena saya baru datang dari Jogja dan saya harus berkeliling, tapi saya harus jalani ikhlas. Kalau tidak ikhlas, pasti saya sudah grundel, udah marah, capek. Ya, capek. Karena begitu kita tidak ikhlas, pasti muncul rasa capek. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu di sini merasa capek dalam bekerja. Kalau saya ukur ya 10-20. Ini 70% loh pikirannya capek. Ya kan? Boleh diukurin? Loh kan kesini ini kan tugas saya tidak cuma ceramah, ya saya juga capek kalau suruh ceramah, itu sudah banyak yang ngomong,
tugas saya mengajak ibu-ibu untuk mengubah pola pikir. Mengajak ibu-ibu merubah radiasi. Sehingga ibu-ibu ini bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu di alam ini terjadi berawal dari pikiran. Udah pintar semua. Tepuk tangan dong yang pintar-pintar. Udah paham kan pikirannya? Tapi sekarang saya tanya, apa yang ibu-ibu pikirin sampai capek? Ya, tentu kan ada rasa yang muncul. Kok jadi capek ya? Karena kalau kita sudah pemetaan otaknya capek, ya ini berdasarkan penelitian, kalau di otak kita dibilang capek terus, maka tubuh fisik kita akan mengikuti, lemah. Ya, ini yang terjadi. Makanya dari seorang ibu yang kuat secara mental, lahirlah anak-anak yang kuat secara mental. Dari ibu-ibu yang lemah mentalnya, lahirlah anak-anak yang lemah. Berarti sumbernya di mana sih? Anak kita? Tidak. Ibu saya juga, diri saya sebagai seorang ibu. Cuma budaya di sini tidak proses menghargai peran seorang ibu dengan baik. Walaupun dikatakan itu surga di telapak tangan, di telapak kaki ibu. Tetapi ketika kita tampil, dia seorang perempuan. Coba ya, dulu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya perempuan langsung ditinggal sama suaminya. Lahir cewek lagi. Saya mau cari yang cowok, kan gitu, sampai cari istri lagi supaya punya anak laki-laki. Lah kan kita yang bermasalah, padahal ya, ibu-ibu harus pahami di sisi spiritual. Ya ini bukan di ranah agama ya. Yang kita bahas sekarang sisi spiritual. Di sisi spiritual, mana sih yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kasihan bapaknya. Ya, asal dia tangguh. Ya, karena kalau dilihat, ini kebetulan saya lagi program bedah karma ya, keliling seluruh kota. Kemarin di Badung 1.000 orang, di Denpasar 500, Lombok 300, ini kita siapkan Surabaya 700, Jogja 700. Dari proses karma perjalanan jiwa, ternyata lahir sebagai perempuan itu merupakan proses perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia harus multi talenta. Ya, bukan merendahkan laki-laki ya, maaf Bapak. Tapi itu kenyataannya. Yang merasakan di antara surga dunia itu, mati dan hidup adalah perempuan. Ketika apa? Melahirkan. Yang menopang kekuatan itu siapa? Perempuan. Jadi kenapa di balik laki-laki yang sukses ada perempuan tangguh di belakangnya? Berarti kan ibu-ibu hebat kan? Buktinya suami-suami sukses kan? Iya. Itu harus disadari dulu. Loh, saya mengajak melihat dari sisi perempuan, kan saya perempuan juga. Ya, supaya enggak, aduh rasanya jadi perempuan terus saja diginikan. Hilangkan itu. Hargai diri kita. Saya perempuan.
Dan dari seorang perempuan terlahir anak-anak yang istimewa. Anak-anak yang suputra, yang solehah. Ya, bahkan di kitab dikatakan, kalau ingin menghancurkan dunia, gampang, hancurkan ibunya. Begitu ibunya hancur, suaminya ikut hancur, anaknya ikut hancur. Nah, mau pilih yang mana? Anak-anak kita tangguh, sehat, suami kita sukses, atau kita yang terpuruk? Tapi saya rasa sih ibu-ibu sudah terpilih di sini berarti sudah lebih tangguh dibanding yang lainnya. Tepuk tangan. Ya, kita harus mampu mengemban tugas ini walaupun terlihat berat. Tapi inilah kesempatan kita, ini karma kita yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kenapa? Wah, kalau digantikan sama orang lain, suami saya kan ganti istri. Oh gitu Bu ya, emansipasi gitu. Ya. Ya, sebenarnya gak ngatuk, benar Bu, emansipasi. Nah, dari proses ini, ya kita nggak bisa lari dong, nggak bisa lari kemana-mana lagi. Saya harus tetap di sini dan saya harus melakukan. Cuma bedanya, melakukan tidak pakai gerundel lagi, melakukan tidak pakai emosi jiwa lagi, ya. Melakukan dengan ketulusan hati. Karena apa? Kalau Bapak Ibu-ibu ini tidak punya karma untuk ngurusi banyak orang, ya, ibu-ibu tidak akan berada di sini. Ya. Kenapa sih harus ngurusi banyak orang? Ayo saya tanya nih, ini kan ngurusi satu desa, satu kecamatan. Betul sekali, mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kalau sudah dapat kepercayaan, hargailah dan harus diemban dengan baik. Jangan merendahkan diri dengan memberikan pelayanan yang tidak baik, yang jelek siapa kita. Dan dari sisi spiritual, nah ini kalau saya kan ngomongnya spiritual karena memang itu, spiritual itu apa sih? Jalan menuju pulang, terhubung dengan Tuhan. Bukan spirit-spirit yang lain ya, kita ngomongin masalah jiwa. Masalah jiwa berarti kembali pulang ya, kembali kepada Tuhan. Kalau orang Bali mungkin moksa, ya tujuan kita kan ngapain lahir Pancasrada aja, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hukum atman jiwa, percaya kepada hukum karma, reinkarnasi dan moksa. Itu yang soul bagikan. Jadi saya membidangi yang itu. Karena itu yang saya bagikan pada banyak orang. Ya, jadi tidak hanya sekarang kita paham. Oh, tidak hanya orang Hindu saja yang paham dengan itu. Bahkan ini sudah bersifat universal. Diterima oleh semua kalangan. Oh iya, memang jiwa saya ini harus bertumbuh. Oh iya, reinkarnasi saya ini saat ini adalah bayar karma. Oh iya, saya berarti harus menyelesaikan hidup ini dengan bahagia. Kalau tidak, ya lahir lagi, lu lagi, masalah lagi. Tujuan kita hidup adalah menyelesaikan hutang kita. Nah, hutangnya ibu-ibu itu sama siapa? Sama anak, suami, keluarga. Dan tambah lagi kan lingkungan pekerjaan yang sekarang ibu-ibu emban ini sebagai bunda-bunda itu yang banyak sekali. Saya juga baru tahu ada Bunda PAUD, Bunda Literasi, ada segala macam itu.
Itu labelnya aja. Tapi intinya kita melayani banyak orang karena kita berhutang. Dan kesempatan bisa membayar ketika kita bertemu dengan mereka. Coba ibu-ibu di rumah saja deh. Aduh, saya capek ke sana, acaranya ke situ, acara ke situ ke sini. Terus enakan saya di rumah gelayah-gelayah, nonton Korea gitu, drakor. Kapan selesai karmanya? Bagaimana kita berinteraksi sosial? Hubungan kita dengan orang lain, ini kan berlatih mengolah rasa. Karena Bapak Ibu ketemu dengan banyak orang. Tapi ingatlah, disitulah kita membayar hutang karma kita. Disitulah kita mempertajam budi pekerti kita, memperhalus. Oh, yang biasanya marah-marah, kalau ketemu banyak orang, wah sekarang saya harus jaim, jaga image lah, biar nggak marah-marah gitu. Tapi kan lama-lama karena terus latihan jaga image, ya lama-lama marah-marahnya kurang. Asal dijaga di rumah tidak marah-marah. Biasanya kalau di lingkungan, jaim banget jalannya beda gitu ya. Begitu sampai rumah, semua diomelin. Ya itu kalau pencitraan. Tapi kan kita capek kalau terus pencitraan. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Mengenal diri kita. Boleh marah? Boleh. Namanya masih manusia, memangnya robot enggak boleh marah? Boleh. Tapi kita tahu kapan kita marah. Terus untuk apa? Efeknya bagaimana? Nah, tentunya kita tidak mau memendam marah di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah sampai dengan proses itu, berdamai dengan marah kita, baru kita bisa latihan. Latihannya apalagi? Tulus. Ya, tulus ikhlas menjalani. Capek, oh ya, kenapa saya harus capek? Capek menjalani, ya tapi kan saya dapat manfaatnya banyak. Karma ibu-ibu cepat selesai. Hutangnya selesai. Dan tidak cukup selesai, itu juga membersihkan kekotoran batin kita. Berlatihnya dengan banyak orang. Tidak bisa hanya di rumah saja. Jadi ketika ibu-ibu bertemu dengan masyarakat, anak-anak kecil dan sebagainya, lakukan dengan tulus ikhlas. Karena disitulah kita punya karma. Kenapa? Kalau kita tidak punya karma, contohnya seperti kalau kita di bandara atau di terminal lah, banyak orang seliweran. Tapi kita nggak pernah say hello, tidak pernah apa, santai aja lewat sana lewat sini. Berarti kita nggak punya karma sama mereka. Tapi ketika kita berinteraksi secara sosial, disitulah kita punya karma yang harus kita selesaikan. Dan semakin kita sering ketemu banyak orang, adalah kesempatan kita membayar karma kita yang tentunya dulu pernah kita buat dengan banyak orang. Ada yang baik, ada yang tidak. Nah, bagaimana cara kita menyikapi karma supaya cepat selesai? Ada yang tahu resepnya? Supaya selesai nih. Yang pertama, berbuat baik. Oke. Ya, berbuat baik itu kan ketemu. Kita berbuat baik berarti kita menyelesaikan hutang karma. Apalagi? Ada yang tahu? Sabar. Ya, sabar, nerima dia ya bagaimana. Oke, ada lagi? Apa Bu? Ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu enggak pakai tapi gitu. Tapi itu berarti belum ikhlas. Kalau ikhlas, iya, saya terima, tulus ikhlas. Ada lagi? Berafirmasi positif. Memaafkan.
Tidak cukup memaafkan, meminta maaf. Itu yang penting. Latihan pertama adalah kita mengenal diri. Oh iya, saya sekarang jadi Bunda PAUD. Oh iya, saya punya karma dengan lingkungan bekerja. Kita tinggal di mana tuh kan karena karma kita juga. Ya. Berkarma dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang datang. Berarti saya punya tanggung jawab membuat itu menjadi lebih baik. Habis ini udah paham ya, berarti nggak bisa lari lagi dari pekerjaan kita. Kita harus menerima, ikhlas. Dan ini adalah proses pertumbuhan jiwa. Ya, ini pertumbuhan jiwa. Nggak ada sekolahnya. Kalau sekolah pelajaran di luar itu banyak, tetapi pelajaran jiwa itu tidak ada sekolahnya. Tapi Soul bikin sekolah sih, sekolah jiwa Soul. Jadi saya mengedukasi lebih ke proses jiwa. Apa rekamanmu? Apa yang kamu bawa? Apa karmamu? Ayo sikapi dengan baik untuk menyelesaikan hutang karma kita. Berarti ibu-ibu sudah mulai kenal ya. Oh, saya bersyukur nih. Saya punya kesempatan ketemu banyak orang, berarti jiwa saya itu sudah baik. Modal dasarnya sudah baik. Ada kesempatan untuk membayar hutang karma. Bayangkan dengan ibu-ibu yang di rumah saja. Kita harus sudah bersyukur, saya punya kesempatan. Makanya saya kalau diundang berbicara atau apa, saya senang banget. Karena saya tahu saya akan menyelesaikan hutang karma saya. Saya akan melayani dengan baik. Kapan lagi ketemu? Ya seperti saat ini kan, kapan lagi saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semua? Itu bagi saya sangat berharga. Nanti kalau ibu-ibu sudah di taraf itu, ibu-ibu akan lebih bersyukur dalam menjalani hidup ketika bertemu dengan beraneka ragam watak orang. Kenapa? Mereka jadi guru buat kita. Kalau orangnya pemarah, kita tadi belajar sabar. Orangnya cerewet, kita belajar ikhlas dengerin rumpiannya. Ya kan? Itu latihan hidup, latihan proses sekolahnya Bapak Ibu. Jadi jangan tanggapi dengan negatif, selalu afirmasinya positif. Kenapa? Karena hukum energi, hukum di alam ini, hukumnya sejenis menarik sejenis. Itu harus diingat. Ya, contoh yang suka ngerumpi, kumpulannya sama yang suka rumpi. Ya, yang suka meceki ya pasti dengan yang meceki. Ya, ini kan komunitas yang baik ini. Bunda PAUD ini kan lingkungan yang baik untuk Bapak Ibu bertumbuh, ya kan? Dan bersyukurlah karena suami berada di situ, kita punya. Ini namanya karma kelompok dengan suami. Dan Bapak Ibu harus mendukung peran suami dengan ikhlas. Karena kita tidak bisa dipisahkan proses ini. Amati itu saja. Oh iya, saya sudah berada di lingkungan yang baik. Orang-orang yang datang pun yang memang dikelompokkan punya tugas yang sama sebagai Bunda PAUD. Tentu mereka juga punya kapasitas jiwa yang mumpuni di sana. Dan kita harus semangat. Ya, hargai lingkungannya dan hargai prosesnya. Ya, bersyukur saya sudah ada di sini. Berarti ini proses spiritual saya. Proses spiritual itu gimana? Hubungan antara manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhannya. Ini semua agama seperti itu. Itu proses spiritual. Bukan spiritual itu bukan berdoa terus, itu bukan, itu masih di ranah religius. Ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tingkah laku Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Itu proses spiritual.
Menjadi seorang istri adalah proses spiritual. Menjadi seorang ibu apalagi proses spiritual. Ya, jadi kita punya peran untuk mampu menggerakkan bumi dunia ini ke arah proses spiritual yang lebih tinggi. Ketika bunda-bundanya berkesadaran baik, anak-anak didiknya berkesadaran baik, lingkungannya berkesadaran baik, maka bumi ini akan bertumbuh. Dan peran itulah yang ibu-ibu harus lakukan. Sampai sini bisa paham? Kalau dengan cerita ini bisa ikhlas lagi nggak kerja? Benar, saya ukur lagi ya. Tadi 70%. Loh, ini namanya proses pencerahan. Bapak Ibu biar paham ya. Proses pencerahan adalah proses ketika seseorang diberikan pemahaman, nyangkut di otak, dipikirkan, terus tiba-tiba bilang, oh iya ya, ternyata begini. Itu namanya mengubah pola pikir. Spiritual itu seperti itu, pencerahan itu seperti itu. Begitu ada kesadaran bertumbuh, otaknya nyangkut bilang, oh iya ya, kok saya enggak sampai begitu. Secara otomatis selubung gelap itu lepas, energi Tuhan masuk. Karena kita mulai sadar. Itu baru pencerahan. Kalau cuma teori, oh ya begini-gini berdasarkan ini, itu namanya kata-kata bijak saja. Tidak membawa logika kita berpikir dan berubah. Maka tadi yang tidak tulus ikhlas 70%, sekarang 1, 2, 3, 4. Udah tinggal 40%. Wah, hebat sekali. Hebat sekali perubahannya. Ya. Berarti yang 40% belum mudeng. Belum dong. Dang ding dong. Nah, saya masih harus mikir nih. Pulang semua harus kinclong. 40% masih belum dong. Ya. Berarti masih ada yang nyangkut di dalam. Masih ada yang belum plong. Belum paham. Kenapa sih? Karena tujuan saya seperti yang diharapkan adalah bagaimana sih bisa melayani dengan tulus ikhlas. Kan itu, menjadi istri juga tulus ikhlas, bekerja sebagai bunda PAUD juga tulus ikhlas, melayani masyarakat dengan tulus ikhlas. Beda loh, nanti coba rasakan, oh kemarin masih begini, sekarang saya udah lebih lega. Memberikan informasi dan semuanya dengan lebih damai. Ya, saya masih mencari di mana letak. Ya, ternyata di sini ada teradiasi ya, energi itu teradiasi. Kenapa sih belum tulus ikhlasnya itu belum full? Saya dapatkan ada takut dan cemas. Benar enggak ya? Jujur aja. Betul ya? Saya mau ikhlas, ya, tapi saya masih takut. Nanti saya gimana? Sini banyak orang saya enggak pede. Ya, karena 40% ini tidak pede. Tidak yakin saya bisa. Ya, sekarang kita harus mulai berpikir lagi. Ya, kenapa sih kok nggak bisa? Padahal sudah berada di tempat ini, ya, di posisi ini. Hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis. Kalau kita sudah diposisikan di tempat ini, sebenarnya sesuai dengan alamnya, dia sudah sejenis, harusnya dia bisa. Terus kenapa tidak bisa? Satu, ada ego.
Harusnya dia bisa. Tapi enggak lah, saya kan enggak begini, saya enggak begitu. Saya belum begini, saya belum begitu. Akhirnya ego ini yang membuat dia tidak tulus dalam melakukan. Oke, 20% karena ego. Yang 20% saya cari karena memang tidak percaya diri. Kalau itu tidak percaya diri, dari sisi apanya? Dari dirinya atau pengetahuannya, ya kan? Ini kan perlu pengetahuan, perlu edukasi kan gitu. Masa tiba-tiba saya ibu rumah tangga, terus tiba-tiba suami saya dapat jabatan ini, terus saya harus ngajari, terus saya ngomong apa? Ya, itu perlu kan diedukasinya. Edukasi itu tentu kan sudah diwadahi dengan Bu Wali nanti, kan sudah dilakukan. Sekarang perlu juga dari mana? Dari diri kita. Ya, dari diri kita. Edukasi yang kayak apa sih? Kenapa saya harus cemas? Kenapa saya harus takut? Yang penting sebenarnya adalah komunikasi. Dan bisa mengatakan tidak kalau memang nggak bisa. Tetapi harus rendah hati. Maaf Bu, saya kok belum paham. Tolong saya dikasih tahu. Saya harus bagaimana? Atau sharing dengan temannya yang sudah paham. Karena latar belakangnya kan beda-beda nih. Ada yang sekolahnya tinggi, ada yang enggak pernah belajar itu tiba-tiba harus berada di situ. Tapi kalau dilihat walaupun orangnya belajarnya tinggi-tinggi, kalau mereka mengatakan egonya bilang tidak mau, ternyata sekolah tinggi-tinggi tidak menjamin dia akan bisa melakukan. Tapi kalau dia tidak sekolah tapi dia mau bertumbuh dan belajar, bisa-bisa dia lebih pintar daripada yang belajar. Karena ini kan ilmu sosial yang bersosialisasi kan, tidak perlu pelajaran yang tinggi-tinggi kan. Ilmu kita adalah bagaimana berinteraksi satu sama lain, menyampaikan informasi yang sudah didapat pada waktu pelatihan-pelatihan yang diajarkan, tinggal mengkomunikasikan kepada masyarakat. Pendekatannya dengan apa? Dengan hati. Enggak perlu berbuih ngomong. Ya, sekarang kita lihat. Seorang ibu yang berpendidikan, terus dia pintar menjabarkan, berbuih-buih ngomongnya. Tapi yang dengerin krik-krik, krik-krik. Terus malah kesannya menggurui. Ya kan? Kesannya malah sombong. Karena proses berkomunikasi itu bukan itu. Bukan ilmu, yang penting pendekatan kita satu sama lain. Supaya orang nyaman berdekatan dengan kita. Nah, inilah ilmu radiasi. Supaya kita nyaman orang lain dekat sama kita, berarti kita harus meradiasikan yang positif. Karena apa tadi? Energi mengikuti pikiran. Ya, apa yang kita pikir itu yang akan mewujud. Apapun yang ibu-ibu pikir ini akan mewujud di hidup. Ya, jadi karma itu tidak terbentuk dari perbuatan tapi dari pikiran, dari niatan. Apa niatnya itu terjadi. Jadi kita harus ubah niatan kita yang positif. Apa yang harus kita rubah? Ya, tugas saya menyampaikan informasi. Saya melakukan pendekatan dengan hati. Apa yang harus dilakukan? Sebelum melakukan penyuluhan atau apa istilahnya, berdiskusi dengan masyarakat atau lingkungan, lakukan minta maaf dan memaafkan terlebih dahulu. Loh, saya baru ketemu Bunda, masa saya harus minta maaf sama mereka dan saya harus memaafkan mereka, salah apa?
Tapi ini ilmu cespleng ini, saya udah bagikan banyak orang dan mereka akhirnya mengerti. Dan mereka terus melakukan. Kenapa begitu? Saya buka rahasianya ya, tapi nanti dilakukan ya. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita semua untuk menjadi lebih baik. Kita menyadari bahwa kita tidak terlahir sekali. Ya, ada proses kelahiran sebelumnya. Ketika kita lahir di past life, tentu kita berinteraksi dong secara sosial dengan banyak orang. Ya, pernah lahir ketemu ini. Kemudian kita lahir bersama-sama saat ini. Dulu, entah berapa kali lahir, tentu ada perseteruan, nggak nyaman. Ya, kalau dulu hubungannya baik di sana, sekarang pun dia akan tetap baik di kehidupan saat ini. Tapi kalau dulu kita gontok-gontokan tidak cocok, kehidupan saat ini baru nyeledet aja kita sudah jengkel. Baru diseledetin, apain kamu lirik-lirik saya gitu. Itu udah emosi. Emosinya dari mana? Bawaan dulu. Pernah begitu? Pernah. Padahal saya belum pernah ketemu orang tiba-tiba, dia jutek banget. Ya. Saya pernah juga mengajar seperti ini, tiba-tiba dia polanya aneh-aneh tuh, mengganggu kelas. Terus dalam hati saya makdek gitu. Aduh, kok orang ini kayak gini ya. Terus saya cepet tarik pikiran saya. Oh iya, pantas dulu dia begini-begini. Ya sudahlah. Akhirnya saya berdamai, saya minta maaf, saya memaafkan. Setelah proses itu baru dianteng duduk. Ya, ternyata itu bagian dari proses karma saya harus menerima dia begitu. Nah, ibu-ibu juga begitu. Siapapun yang kita temui adalah bagian dari masa lalu kita. Maka untuk membuat semua damai sebelum itu terjadi, mintalah maaf kepada sang jiwa di kehidupan yang dulu. Saya minta maaf. Dan saya memaafkan kalian. Ya. Saya baru tadi melakukan di lobi hotel. Setiap saya mau event seperti ini, saya hening, saya minta maaf. Kita kan tidak tahu kita pernah melakukan apa. Dan saya memaafkan. Ternyata itu sangat luar biasa. Dan itulah yang kemudian saya bagikan pada banyak orang. Dengan proses itu, ketika kita bertemu kembali, kita akan nyaman. Karena kita sudah meminta maaf dan memaafkan mereka. Paham ya Ibu ya? Jadi mau setiap event lakukan itu. Duduk hening sebentar. Tuhan, saya mau melakukan ini. Ya. Kalau dilihat tadi 20% yang tidak percaya diri harus ditumbuhkan dengan melibatkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses hidup. Kita sebenarnya tidak bisa tidak nyangkut sama Tuhan, nyantol sama Tuhan secara energi. Jadi sebelum event, mintalah Tuhan, saya melakukan kayak orang bercakap-cakap saja. Tuhan, saya mau ada proses begini-begini, yang datang ini. Ya, saya minta maaf pada semuanya dan saya memaafkan mereka. Tidak cukup itu, afirmasi positif, semua lancar. Kan itu, nanti saya ngomong ya saya nggak tahu, pokoknya saya maju, saya suruh ngomong ya saya ngomong yang baik-baik. Yang orang lain bisa menerima dan mereka berubah menjadi baik. Cukup itu saja. Nanti ibu-ibu akan kaget, kok saya tadi bisa ngomong gitu ya. Karena sejatinya Tuhan akan menuntun kita pada setiap kata-kata kita. Kalau kita meminta terhubung dengan Tuhan. Ya itu aja modal saya. Kalau saya tanya materinya apa Bunda? Nggak tahu. Saya bilang itu saya nggak punya slide, nggak punya apa. Saya hanya mengafirmasi dan meniatkan saya bisa melayani banyak orang dan apa yang menjadi kebutuhan di sini itu yang saya isi.
kan gitu. Karena setiap kelas kan beda-beda, orangnya beda, materinya beda. Terus kalau saya kaku dengan materi ini padahal kebutuhannya tidak, itu kan tidak pas nyambung. Ya, saat ini pun saya tadi di luar juga masih saya belum tahu. Paling tidak saya tahu saya harus menguatkan Bapak Ibu, Ibu-ibu paham dengan fungsi sebagai Bunda Literasi, Bunda PAUD, sebagai yang banyak listnya itu loh. Ya kan? Supaya kita tidak tegang dalam menjalani, kita bisa ikhlas menerima. Oke, saya rasa itu bisa dipahami. Nah, ada pertanyaan kah? Enggih Ibu, nama saya Niwayan Satuh dari Serangan, tim penggerak PKK Kelurahan Serangan. Yang saya tanyakan Bu, saya mempunyai banyak tugas Bu. Ya, pertama saya ngiring. Kedua jadi guru TK, jadi kepala sekolah TK. Ketiga tim penggerak PKK. Keempat jadi rumah tangga. Kelima jadi nenek. Nah, bagaimana cara saya mengatur waktu saya? Kalau dulu Ibu hari rerainan kan, kalau tiang tidak belajar dari apa yang Ibu katakan itu sudah tiang inguh-inguh Bu, uring-uringan gitu loh Bu. Nah, setelah tiang belajar itu bisalah saya menekan diri saya sedikit Bu. Waktu rainan kalau ke sekolah, bagaimana caranya saya Bu? Itu saya sampai suami saya ke laut, menantu saya kerja, cucu antar cucu ke sekolah, terus Membantan dulu, habis Membantan saya kepala sekolah ngantar cucu ke pasar. Itu dah saya berusaha untuk apa yang Ibu katakan itu, sabar Ibu. Bagaimana caranya saya Bu? Itu dah saya ingin pencerahan supaya melekat di gini pikiran saya Bu. Itu aja, terima kasih Bu. Om Santi Om. Iya, ya bukunya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ibu sudah mewakili saya. Ibu sudah mewakili saya. Kita semua punya kasus yang sama ya. Udah segitunya loh, kadang-kadang kerjaan sebagai perempuan ini banyak sekali. Udah nggak menggaji lagi. Dari bangun tidur sampai malam itu udah disiapkan semuanya. Tapi ya itu, bersyukurlah kita menjadi wanita yang tangguh. Ya, dengan itu kesempatan kita bisa menyelesaikan misi jiwa kita terlahir. Kalau dilihat seperti itulah, di sisi spiritual kita bertumbuh lebih baik dan bisa, yang saya tadi bilang, di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat ya, ada anak yang hebat, ada ibu yang hebat. Nah, itu yang harus terus kita pegang. Ada negara yang kuat, ada wanita yang hebat di belakangnya ya. Dan bagaimana sekarang kita mengatur waktu? Mengatur waktu itu tentu kalau pelajarannya skala prioritas ya. Kalau bisa dijadwal dari sebelumnya. Ya contoh lah, untuk kegiatan hari ini kan sudah sekian dijadwal, jadi orang sudah prepare waktu. Seperti Ibu sudah tahu rainannya ini, berarti kita sudah jauh-jauh mengatur waktu. Tapi seringkali tidak bisa kita selesaikan dalam satu. Berarti kita harus ikhlaskan, ada yang dikorbankan. Tapi ambil skala prioritas mana yang harus kita jalani. Nah, dalam skala prioritas ini, tentu tugas-tugas dalam pekerjaan ini kan menjadi prioritas ini ya, karena
memang tugas yang harus kita tanggung jawab, yang harus diemban. Nah, masalah ngomong cucu Bu, kan sudah ada bapak ibunya. Suruh bapak ibunya ngurus gitu. Karena kan tetap itu beban orang tua mereka. Kadangkala saya juga punya cucu dan saya sering berantem sama anak saya. Sini cucunya mama yang ngajak. Jangan, kan kita yang punya. Kadang kita lebih seneng sama cucu kita. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab orang tuanya, bapak ibunya. Kalau kita terus ngurusi cucunya, tanggung jawab orang tuanya nanti enggak jalan. Kita istilahnya yang ada di Bhagavad Gita, seringkali kita melakukan suatu pekerjaan dengan sempurna. Tetapi kita lupa bahwa itu bukan kewajiban kita. Contoh itu, ngomong cucu. Kita ambil, wah bagus ngomong cucu. Tapi itu tuh bukan kewajiban kita. Itu kewajiban orang tuanya. Kita mengambil tanggung jawab orang lain. Itu aja sudah ada di kitab. Jadi lebih baik lakukan swadharmamu dengan sempurna. Walaupun kamu dicap buruk karena tidak membantu orang lain. Kan itu kewajiban kita, hutang kita. Hutang kita enggak selesai kita suruh, sudah ada asisten saya, udah dia aja. Yang dapat karma baik siapa? Asistennya, kita enggak punya. Oleh karena itu dalam bekerja itu adalah swadharma kita. Jadi kita lahir itu memang untuk melayani. Kita lahir itu untuk bekerja. Kalau kita tidak bekerja, karma kita enggak selesai. Kita tidak menanam karma baik. Jangan pikir kita melakukan pekerjaan banyak itu kita enggak dapat apa-apa. Salah. Walaupun tidak dinilai dengan uang, ya, tapi kalau kita menanam karma baik, itu yang akan menyelamatkan diri kita, bukan uang kita. Kaya raya punya duit banyak, pas dapat karma buruk, emangnya duitnya bisa untuk bayar? Gak bisa. Tapi kita ketika kita melakukan dengan tulus, ikhlas, itu kita menanam karma baik. Untuk siapa? Diri kita. Itu sebenarnya konsep karma yang sesungguhnya. Ya, tidak hanya perbuatannya baik, ujung-ujungnya masuk penjara. Karena korupsi lah, inilah. Karena dia tidak melakukan perbuatan baik, pikiran niatannya sudah buruk. Jadi karma tidak karena perbuatan, bisa perbuatan baik tapi karmanya buruk karena niatannya buruk. Jadi karma terbentuk dari pikiran kita. Jadi kenapa harus mengolah pikiran? Ya, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, kan gitu. Perbuatan itu terakhir, tapi dari perbuatan diawali dengan pikiran. Pikirannya buruk, perbuatannya bisa baik? Bisa. Bisa kan? Pikiran niatnya buruk, perbuatannya baik, bisa? Bisa sekali. Kan banyak orang pencitraan, niatnya buruk, perbuatannya baik banget. Tapi yang terekam di alam adalah niat atau pikiran. Jadi kenapa ditaruh Trikaya Parisuddha itu nomor 1? Karena yang paling penting mengelola pikiran. Nah kalau sudah pikirannya buruk, minta maaf. Maaf Tuhan, salah saya berpikir buruk. Saya ubah pikiran saya. Begitu kita curiga, wah suami saya nanti begini-begini, nanti selingkuh begitu-begitu. Dia sudah membentuk suaminya nanti selingkuh. Alam ini sejenis menarik sejenis, dia akan memetakan suaminya selingkuh karena kita terus mikirin suaminya selingkuh. Ini yang orang tidak pahami. Jadi mulai mengelola pikiran, suami saya baik-baik, semua anak-anak saya baik, semua baik, dan itu yang akan
mewujud. Ya, saya tidak bisa membuktikan ini di sini karena itu dibuktikan dengan proses energi. Ada metodenya soul measurement technique of radiation. Jadi kita tahu, oh orang ini pikirannya buruk, oh orang ini pikirannya baik, oh ini nanti dia akan begini nih kayak. Karena radiasinya sudah kemana-mana. Ya, jadi itu. Terus satu lagi mungkin tipsnya Bu, kalau tadi kan lakukan swadharmamu, apa yang kewajibanmu? Sempurna. Yang kedua, kalau kita ingin baik, satu hari tertata baik, di pagi hari bangun tidur, siapkan untuk hening meditasi. Ya. Tenang, kita duduk bersyukur, Tuhan terima kasih, semua baik, dan lakukan. Tentu kan Bapak Ibu sudah punya nih mau apa nih hari ini dari kemarin. Kita sudah membayangkan, visualkan pagi ini saya ke pasar cepat, tepat, ini semua jalannya baik, nanti pertemuan begini baik-baik gitu. Karena apa yang dilakukan di pagi hari, itu menata di siang, pagi sampai malam. Tapi kalau bangun tidur, aduh belum bikin sarapan, wah lari ke sana, wah anaknya rewel, ruwet, maka satu hari ruwet. Bener. Jadi kenapa di pagi hari ada orang meditasi jam 3 pagi, ada sholat subuh jam 5 pagi, itu menata diri. Ada trisandia jam 6 pagi. Luangkan waktu, hening, duduk, terhubung sama Tuhan, semua baik dalam satu hari. Karena kita sudah memerintahkan ke alam satu hari baik, maka satu hari akan baik. Tapi begitu satu hari pagi ruwet, pasti sampai sore ruwet terus. Jadi yang menentukan kita adalah apa yang kita pikirkan di pagi hari. Ya dicoba aja, saya sudah mengajarkan ini pada banyak orang dan mereka berubah menjadi lebih baik. Oke, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan Bunda, saya dari Bunda Literasi Desa Sumerta Kelot. Saya sedikit aja mau menanyakan tentang kenapa penting untuk meditasi? Apa pentingnya meditasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong Bu. Proses meditasi sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Cuma namanya belum meditasi. Meditasi itu kan karena sekarang, era zamannya sekarang disebut dengan meditasi. Meditasi itu banyak macam, ribuan, karena setiap guru meditasi punya cara meditasi masing-masing. Ada yang di tengah laut, sambil nyebur laut, di atas gunung, di sungai, ada yang menatap lilin, ada yang segala macam. Ya. Tapi pada intinya proses meditasi itu membuat kita hening itu saja. Masuk ke keheningan, masuk pada frekuensi yang lebih rendah. Ya. Menenangkan diri. Ya, prosesnya itu. Jadi duduk hening karena ketika coba ibu-ibu amati, kalau kita tuh lagi jalan-jalan aktivitas, pikiran kita cenderung lebih diem. Tapi begitu kita diem, muncul pikirannya banyak. Benar nggak? Ya. Dari mana muncul pikiran banyak itu? Dari dalam diri, dari rekaman kita. Wah gini, begini. Itu overload kalau terlalu banyak. Jadi kenapa kita begitu hening, keluar pikiran-pikiran itu kita nikmati saja. Untuk apa? Supaya kita mendilit pikiran-pikiran yang ruwet-ruwet itu. Jadi lama-lama kita masuk hening, begitu diam dah tidak ada ruwet di sini. Itu perlu waktu lama. Itu meditasi yang lain. Tapi meditasi soul reflection
Ini ada bedanya. Karena meditasi ini kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Karena nanti lihat jenis meditasi yang lain, ada yang duduk hening pokoknya. Tapi kalau meditasi soul reflection, saya ajak terhubung dengan Tuhan. Menurunkan cahaya cinta energi Tuhan di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk membersihkan kekotoran batin kita. Jadi kalau dilihat prosesnya sama, saya bilang kalau di Bali ini istilahnya melukat secara batin. Melukat secara berfisik dengan mantra kan sudah. Tapi kan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Maka kita yang menyelesaikan proses batin kita. Dengan energi Tuhan itu akan membersihkan. Jadi kalau sembahyang kita ngaturan sembah ke Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan jauh, kita yang memuja. Kalau meditasi, soul reflection, kita mendatangkan energi Tuhan di dalam diri. Kalau mau dilihat lebih kuat mana meditasinya. Asal dilakukan dengan penuh kesadaran. Energi Tuhannya hadir. Itu bedanya. Ya, sudah bisa dipahami? Nggih. Ya, kalau sudah tinggal berapa menit, Mbak? 45. Oke, iya Bu, ada satu pertanyaan lagi. Yang Tiang ingin tanyakan, kapan waktu yang paling efektif untuk melakukan meditasi? Karena pagi-pagi Nike Tiang baru bangun, Nike langsung masuk dapur, langsung ke pasar. Nike mantan Ibu. Iya, terima kasih. Waktu yang bagus untuk meditasi, kalau punya waktu aja deh Bu. Ya kalau nggak punya waktu ke susu-susu aja keburu-buru nggak meditasi namanya. Gitu. Cuma kalau bisa seperti yang saya ceritakan tadi, begitu bangun tidur jangan langsung masuk dapur. Begitu bangun tidur itu duduk aja hening sebentar aja, nggak ada 5 menit. Untuk mengheningkan diri, untuk bersyukur. Rasanya ini yang jarang kita lakukan. Kita, maaf ya, kita sibuk dah membanten ke sana ke sini, tapi kita lupa bersyukur untuk diri kita. Itu yang saya bilang, kita ingat lakukan yang lain, tapi kita lupa terhubung diri kita dengan Tuhan. Istilahnya pagi pertama itu cobalah ingat Tuhan dah. Dengan ingat Tuhan enggak pakai lama Bu, duduk aja di tempat tidur atau tidak duduk di tempat tidur, masih geleyeh-geleyeh di tempat tidur, bangun, oh Tuhan saya bersyukur pagi ini saya sehat. Karena semakin kita menghargai diri kita akan terus bertumbuh. Sama seperti ini, Ibu bawaannya capek, terus setiap hari dipikirin capek, akhirnya tubuh ini kita akan capek. Ya, karena perintah pikiran capek ke tubuh. Nah, sekarang kita ubah, Tuhan saya bersyukur tubuh saya sehat, walaupun enggak sehat banget, itu afirmasi positif, tubuh saya sehat. Pagi-pagi itu yang terpenting itu bersyukurlah kepada Tuhan, ingatlah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ingat waktu mau makan, oh ini nyamepat ini. Pagi enggak ada yang ingat sama Tuhan, ya rugi. Karena Tuhan yang membuat kita hidup, bersyukur pada Tuhan. Entah apa namanya dah. Tapi itulah kekuatan Tuhan yang menghidupi diri kita. Kan percaya dengan ide Sang Hyang Widi Soasa, percaya dengan Atman. Nah Atman ini sekali-sekali dicas dong sama Tuhannya. Karena ngecas kekuatan Atman ya hanya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan yang lain. Walaupun kita menghormati, itu ada supaya keselarasan dari Buana Agung. Tapi bagaimana dengan Buana Alitnya? Buana Alitnya pun harus selaras dengan Tuhannya. Itu aja Bu, tambahan saya. Terima kasih. Ya, saya rasa ini sudah
waktunya untuk kita lakukan soul reflection, ya. Kita bersih-bersih batin ya Ibu, supaya nanti dapat menjalani swadharma sebagai Bunda Literasi, Bunda PAUD, dan yang lain-lain yang banyak, sebagai istri, sebagai ibu, dengan baik, dengan tulus, ikhlas.